Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada hari ini, saya ingin kita semua menjadikan otoritas sebagai prinsip penting dalam hidup, sebagaimana Tuhan Yesus melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kembali kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati pikiran kami untuk terus dipenuhi dengan firman Tuhan, agar kami dapat memahami peran dan fungsi pribadi kami maupun orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan inilah kami semakin memahami tentang hidup ini. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu terus semakin berakar dalam hati dan pikiran kami, sehingga mengarahkan sikap dan perbuatan kami menjadi sikap dan perbuatan yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema prinsip penting otoritas. Firman Tuhan terdapat dalam Yeskil 47 ayat 9, demikian firman-Nya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai mengalir, semuanya di sana hidup. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tentunya kita mengetahui bahwa kehidupan kita di dunia ini semakin hari semakin berbelat-belit dan semakin rumit. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sehari-hari di zaman sekarang telah mengakibatkan semakin banyak orang Kristen kehilangan arah akan tujuan akhir hidupnya. Sehingga tanpa disadari, pekerjaan sehari-hari, urusan pribadi dan keluarga semakin menguras waktu bahkan tenaga. Akhirnya tanpa terasa pula kita telah terjebak ke dalam pola rutinitas yang sebenarnya cenderung individualistis atau mementingkan diri sendiri. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Alkitab telah mengingatkan bagaimana kondisi dan keadaan pada manusia di akhir zaman. Dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 21 berkata, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kekasih Kristus, bila manusia atau kita mementingkan kepentingan sendiri, dapat membuat hidupnya melakukan pemberontakan. Tidak lagi mempunyai sikap tunduk pada otoritas, padahal kita sebagai anak Tuhan memiliki sikap tunduk merupakan prinsip penting sebagaimana diajarkan dan ditanamkan Tuhan pada kita. Kekasih Kristus, mengapa itu menjadi prinsip dan mengapa prinsip itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui? Prinsip adalah konsep yang mendalam dan sangat relevan dalam banyak aspek kehidupan kita. Prinsip-prinsip membentuk dasar etika, tindakan, dan panduan yang mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Prinsip adalah konsep yang mendalam dan sangat relevan dalam banyak aspek kehidupan kita. Prinsip pada dasarnya adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan untuk mengarahkan perilaku dan keputusan seseorang. Prinsip-prinsip ini membantu kita dalam menentukan apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita harus berperilaku dalam berbagai situasi. Mereka berfungsi sebagai pondasi etika individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip adalah ide-ide atau aturan-aturan dasar yang mengatur tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini muncul dari nilai-nilai, keyakinan, dan budaya yang membentuk pemahaman seseorang tentang dunia dan bagaimana kita harus berinteraksi di dalamnya. Pendengar yang terkasih, kita sebagai umat pilihan dalam menjalani kehidupan, Tuhan Yesus telah memberikan arahan dan itu sebagai prinsip dasar bagi kita sebagai umat pilihan-Nya. Kita dalam menjalani kehidupan di dunia harus menjadi terang dan garam dunia. Dalam pengertian, kita harus dapat memberi contoh yang baik sehingga dapat menerangi dan memberi rasa bagi sekitar kita dimanapun kita berada.
Prinsip ini sangat penting bagi Tuhan sebagai sumber otoritas, dan untuk menjalani prinsip ini kita harus mempunyai sikap tunduk. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan perintah Bapa dan itu menjadi prinsip penting bagi dirinya, mengapa ini menjadi suatu hal yang penting? Karena segala sesuatunya tunduk pada sesuatu yang lain. Apabila mengharapkan itu dapat berfungsi, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, maka kita akan dapat mengeksplorasi sebuah prinsip utama dari otoritas yang akan membuat perbedaan yang signifikan dalam hidup kita. Untuk diingat dan diketahui oleh setiap kita para pendengar yang terkasih, tidak ada yang diciptakan Sang Pencipta dapat ada tanpa tunduk pada otoritas tertentu, karena otoritas secara alamiah melibatkan ketergantungan dan saling ketergantungan. Prinsip ini bukan berarti tanpa dasar. Yesus yang adalah setara dengan Allah Sang Penguasa tidak mempertahankannya, tercatat dalam Filipi 2 ayat 6. Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini juga. Dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia telah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada dan masih berjalan oleh kuasa Sang Pencipta. Bukan hanya alam semesta saja yang terlihat dan yang tak terlihat pun diciptakan olehnya. Bahkan untuk keberadaan alam semesta juga tergantung pada Allah. Segala sesuatu dalam penciptaan harus mengacu pada Sang Pencipta untuk kehidupan dan kesuksesannya. Demikian juga segala sesuatunya dirancang untuk berfungsi dengan prinsip otoritas. Penciptaan sebuah bibit harus tunduk untuk ditanam di dalam tanah jika mau tumbuh. Dalam pengertian ini, tanah adalah otoritas benih. Ikan harus tunduk untuk hidup di dalam air untuk bertahan hidup, sehingga otoritas ikan adalah air. Jika mereka tidak tunduk pada itu, mereka akan mati. Planet-planet dari tata surya harus tunduk pada daya tarik gravitasi dari matahari sebagai otoritas mereka. Jika mereka tidak tunduk, tata surya tidak lagi utuh dan planet-planet akan lepas kendali di ruang angkasa. Setiap orang dan segala sesuatu harus tunduk pada seseorang atau sesuatu untuk dapat berfungsi dan menjadi sukses. Siapapun yang menolak untuk diatur oleh otoritas sejati, artinya tidak sah dan tidak berfungsi di dunia. Sebagai contoh, jika seorang anak menolak untuk mengakui otoritas orang tuanya dalam mengajar dia dengan cara-cara yang positif, berguna, dan bermanfaat untuk menjalani hidupnya, maka ia akan menanggung akibat atau dampaknya yang dapat menghancurkan dirinya pada pikiran, tubuh, atau jiwanya. Karena Allah telah menetapkan semua otoritas. Dia tahu kemutlakan tentang tunduk pada otoritas, termasuk perlindungan yang disediakan otoritas bagi roh, jiwa, dan tubuh seseorang. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang untuk diingat oleh kita mengenai prinsip penting tentang otoritas adalah kita harus tunduk, karena Tuhan Yesus pun secara status lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Alam semesta dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia melakukan sikap tunduk. Jadi untuk sesuatu yang harus kita ingat mengenai prinsip penting akan otoritas adalah kita harus tunduk. Karena Tuhan Yesus pun secara status lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Alam semesta saat ia menjalani kehidupannya sebagai manusia melakukan sikap tunduk. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh kami dapat dibaharui pikiran kami dan kami semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kami diciptakan memiliki fungsi dan otoritas masing-masing. Dengan demikian,
kami harus tunduk terhadap otoritas dan fungsi dari masing-masing yang ada di sekitar kami. Maka dari itu Tuhan, bawalah hidup kami semakin melekat dengan Engkau, sehingga kebenaran demi kebenaran Engkau singkapkan dalam kehidupan kami, sehingga rohani kami semakin terus menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini, di mana kami dibawa untuk mengenal akan prinsip penting dalam otoritas, yaitu sikap tunduk. Terlebih Tuhan, tunduk terhadap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.